Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini masuk pada surat An-Naba, surat nomor 78, ayatnya ayat 24 sampai dengan ayat 40. Saudara-saudara yang pada hari ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan sembuh, sehat walafiat kembali. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Kepada saudara-saudara yang telah berkenan memberikan koreksinya, memberikan atensinya, memberikan subscribe-nya kepada channel Kereweng Aji ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga berkenan memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah saudara, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghaysyaqa jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kana bu bi ayatina qidaba wa kala syai'in aqsainahu kitaba waduku falan nazidakum illa azaba inna lil muttaqina mafaja hada'iqa ma'annaba. Artinya di sana mereka tidak merasakan kesejukan dan merasakan pula minuman
kecuali air mendidih dan air yang kelewat dingin. Suatu pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka dahulu tidak takut akan perhitungan dan mendustakan ayat-ayat Kami dengan pendustaan. Dan segala sesuatu Kami tuliskan dalam buku. Maka rasakanlah, karena Kami tidak menambahkan apapun kepada kamu selain siksaan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh keberhasilan, taman-taman dan kebun anggur. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 26. Di sini siksaan neraka digambarkan sebagai pembalasan yang setimpal dengan dosanya. Di muka telah diterangkan bahwa ada bermacam-macam nama yang diberikan sebagai nama neraka. Dan ada bermacam-macam pula siksaan yang telah Kami terangkan. Jadi tiap-tiap orang yang berdosa mendapat nerakanya sendiri-sendiri sepadan dengan dosanya. Penjelasan berikutnya pada ayat 30. Oleh karena dalam pendurhakaan mereka selalu menambah keburukan, mereka akan mendapat pula siksaan yang sepadan, yang ditambahkan kepada siksaan mereka. Bertambah-tambahnya siksaan hanya akan berakhir setelah seluruh perbuatan jahatnya diberi pembalasan. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 1201. Di sana diterangkan bahwa neraka itu tidaklah kekal. Penjelasan pada ayat 31. Hendaklah diingat bahwa ganjaran perbuatan baik ialah keberhasilan, yaitu berhasil dalam mencapai tujuan di dunia, demikian pula tujuan besar di akhirat kelak. Keberhasilan inilah yang sebetulnya menjadi surga. Kita lanjutkan lagi mulai ayat 31 sampai dengan ayat 38. Wa kawaiba adroba wa kasyadihaqo la yash'una fiha lak'awan wa laqidaba jaza'an min rabbika ata'al hisyabah Rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu khitobah yauma yakumu
ruhu wal malaikatu sofa la yatakalamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala syawaba. Artinya, dan teman yang muda-muda yang sebaya umurnya dan gelas minuman yang suci, di sana mereka tidak akan mendengar cakap kosong dan tidak pula cakap dosa. Saya ulangi lagi, di sana mereka tidak akan mendengar cakap kosong dan tidak pula cakap dusta. Ganjaran dari Tuhan di kau suatu pemberian yang cukup. Tuhannya langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Pada hari tatkala ruh dan malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak bercakap-cakap kecuali orang yang diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia berkata benar. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 33. Kata kawaib adalah jamaknya kata qaib. Jamaknya kata qaib yang jika diterapkan terhadap anak perempuan ini berarti remaja atau anak perempuan yang mendekati usia dewasa. Tetapi hendaklah diingat bahwa baik kata kawaib maupun kata atrob tidaklah didahului atau diikuti oleh suatu kata sifat. Oleh karena itu kata kawaib hanyalah berarti kesegaran seorang remaja. Ini bisa dilihat di dalam tafsir nomor 2356. Selanjutnya penjelasan pada ayat 38. Roh atau al-ruh dan malaikat disebutkan bersama di 3 tempat di dalam Quran suci. Yang pertama di dalam surat nomor 70, yaitu surat Al-Ma'arij ayatnya 4. Pada waktu naik kepada Allah. Untuk ini lihat pula tafsir nomor 2566. Yang kedua dalam surat nomor 97, yaitu surat Al-Qadr ayatnya ayat 4. Pada waktu turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Untuk ini lihatlah tafsir nomor 2779. Yang ketiga, di sini pada waktu berdiri bersop-sop pada hari pembalasan, di dalam surat nomor 16 atau surat An-Nahl ayatnya 2 disebutkan bahwa malaikat turun dengan mengemban ar-ruh
ini jelas bahwa ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Yang dimaksud ar-ruh di sini ialah malaikat Jibril atau golongan malaikat yang tinggi derajatnya atas malaikat biasa, atau berarti pula ruh manusia pada waktu terlepas dari badan jasmani atau badan wadaknya. Jika arti tersebut belakangan ini yang dimaksud, maka kata ar-ruh di sini hanyalah dapat diterapkan terhadap kaum mukmin saja, yaitu orang yang ruh ilahi dapat menggerakkan jiwanya, sebagaimana diterangkan di dalam tafsir nomor 633 dan nomor 2181. Kata ar-ruh itu sebenarnya berarti ilham atau wahyu ilahi, dan malaikat Jibril disebut ar-ruh karena ia mengemban wahyu ilahi kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ruh manusia disebut ar-ruh hanya apabila itu mendapat cahaya atau wahyu ilahi. Jadi arti ayat ini ialah bahwa pada hari keputusan kaum mukmin dan malaikat berdiri bersop-sop di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi ayat 39 sampai dengan ayat 40 atau ayat terakhir surat An-Naba ini. Dalikal yaumul haq faman sya'a taqada ila rabbihi ma'abah inna andarnakum adabal qaribah yauma yang durul mar'uma khaldamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul adzim. Artinya, itulah hari yang benar, maka barang siapa menghendaki ia boleh mengambil perlindungan kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami memperingatkan kamu tentang siksaan yang sudah dekat pada hari tatkala orang melihat apa yang telah ia lakukan oleh tangannya sendiri, dan orang kafir akan berkata, aduh, sekiranya aku dahulu adalah debu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Shadaqallahul adzim. Segala Allah maha benar dengan segala firman-Nya. Penjelasannya adalah penjelasan pada ayat 40. Siksaan yang diperingatkan kepada kaum kafir
di seluruh surat ini ialah siksaan yang sudah dekat. Sama halnya seperti siksaan yang dekat tersebut di dalam surat nomor 32, yaitu surat Asy-Sajdah, ayatnya ayat 21. Kalimat itu menunjukkan bahwa siksaan itu terjadi di dunia. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat meningkatkan ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.